Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Heri Nurstianto, spesialis penyakit dalam, konsultan penyakit metabolik endokrin dan diabetes Rumah Sakit Puri Cinere. Hari ini saya akan membahas tema bagaimanakah tips yang aman untuk berpuasa pada penyandang diabetes. Penyandang diabetes yang berpuasa itu merupakan tantangan bagi pasiennya sendiri maupun bagi dokter yang merawatnya, karena penyandang diabetes yang berpuasa dari beberapa penelitian dikatakan tidak terjadi perubahan pada berat badan sebelum dan sudah berpuasa. Artinya apa? Tidak ada terjadi pengurangan atau restriksi dari karbohidrat selama berpuasa. Kemudian yang kedua, ada yang penelitian mengatakan bahwa terjadi perubahan dari atau penurunan dari kadar lemak darah, maupun ada yang menyatakan tetap saja tidak ada perubahan dalam lemak darah padahal kita sudah berpuasa. Nah, yang berbahaya adalah pasien-pasien diabetes yang berpuasa itu akan menghadapi kondisi dehidrasi atau penyulitnya dehidrasi, dan yang kedua terjadinya trombosis atau penggumpalan darah dalam pembuluh darah. Nah, jadi sebenarnya penyandang diabetes yang berpuasa itu harus mendapatkan satu arahan sehingga puasanya aman, tepat, dan meningkatkan pola hidup sehat dari penyandang diabetes dengan cara pertama memodifikasi atau merubah dosis atau waktu pemberian obat. Nah, sebelumnya juga kita harus merencanakan monitor kadar gula darah di rumah minimal 4-6 minggu sebelum bulan Ramadan. Dan penyandang diabetes tersebut harus mencatat kejadian-kejadian yang terjadi selama berpuasa. Ada beberapa kriteria yang membedakan apakah penyandang diabetes ini boleh berpuasa atau tidak boleh berpuasa. Itu kaitannya dengan risiko ya. Penyandang diabetes yang mutlak biasanya tidak disarankan berpuasa adalah yang diabetes tipe 1 atau tipe 2 yang kadar gula darahnya tidak terkontrol dengan baik. Kemudian penyandang diabetes yang tidak disiplin dalam pola makan. Kemudian penyandang diabetes yang mengalami komplikasi serius seperti penyakit jantung koroner dan hipertensi yang tidak terkendali, ada riwayat ketoasidosis berulang, yang sedang hamil, maupun penyandang diabetes yang terinfeksi, dan juga penyandang diabetes yang berusia lanjut dan mengalami gangguan kesadaran. Nah, sementara yang boleh berpuasa adalah penyandang diabetes yang gula darahnya terkendali dan tidak masuk dalam kriteria tadi yang sebelumnya. Namun pada setiap kasus harus waspada terhadap risiko yang mungkin terjadi. Nah, risiko yang mungkin terjadi pada penyandang diabetes adalah hipoglikemi ataupun hiperglikemi, yaitu gula darah kurang dari 100 pada hipoglikemi, yang satu lagi hiperglikemi yang lebih dari 250, atau kaitannya dengan kemungkinan terjadinya ketoasidosis serta adanya dehidrasi dan trombosis atau tersumbatnya pembuluh darah karena adanya kekentalan. Dibagi dalam 3 kelompok, yaitu yang risiko sangat tinggi, risiko tinggi, dan risiko yang rendah. Ya, jadi risiko tinggi atau sangat tinggi ini biasanya penyandang diabetes yang mengalami riwayat hipoglikemia dalam 3 bulan terakhir, kemudian hipoglikemia berulang, pasien-pasien yang tidak merasakan adanya gejala tanda hipoglikemia, gula darahnya tidak terkontrol, ada komplikasi ketoasidosis dalam 3 bulan terakhir, tipe 1 mengalami sakit akut dan kehamilan, serta hemodialisis. Ini risiko sangat tinggi. Kemudian yang risiko tinggi biasanya gula darahnya terkontrol sedang dengan HbA1c antara 8-9%, ada gangguan fungsi ginjal, komplikasi makrovaskuler atau pembuluh darah besar, tinggal sendiri dengan insulin atau sulfonylurea, usia lanjut yang sedang sakit, dan mengkonsumsi obat yang bisa mengganggu terhadap kesadaran. Itu risiko tinggi. Nah, risiko ringan adalah pasien yang penyandang diabetes yang terkendali gula darahnya dengan sulfonylurea kerja pendek. Kemudian pasien yang dengan obat-obatan atau diet saja, itu termasuk risiko ringan. Penyandang diabetes yang akan menjalankan ibadah puasa Ramadan itu memerlukan penyesuaian dosis, baik obat maupun waktu dosis obat maupun waktu minum obatnya. Apabila pasien itu hanya
dengan diet dan olahraga gula darah yang terkendali, cukup menyesuaikan waktu dan intensitas olahraganya, dan cukup dipastikan intake cairan yang cukup atau asupan cairan yang cukup. Sementara pasien yang minum obat biasa dengan metformin 3x500, karena kita hanya makan pada sahur dan buka, maka dosis tadi kita bagi dua dengan komposisi 1000 mg pada saat buka puasa dan 500 mg pada saat sahur. Untuk obat-obatan yang lain seperti thiazolinidion, pioglitazone yang 1 kali sehari tidak ada perubahan, biasanya tetap kita minum pada saat buka lebih baik ya. Kalau pasien itu menggunakan insulin, biasanya yang 3 dosis biasanya kita rubah atau kita alihkan menjadi 2 dosis insulin kerja pendek. Jadi 1 dosis saat buka dan setengah dosis saat sahur. Ya misalnya 3 kali 8 unit, berarti 8 unit saat buka, 4 unit saat sahur. Penyandang diabetes yang berpuasa disarankan untuk lebih sering mengecek gula darahnya. Kapan dia mengecek gula darahnya? Biasanya yang ideal adalah 7 kali pemeriksaan. Jadi pada saat sahur, sebelum sahur, kemudian pagi hari antara jam 8 dan 9 pagi, kemudian jam 12 siang, antara jam 2 jam 3, kemudian pada saat asar atau maghrib ya, saat sebelum buka puasa, dan pada malam hari. Jadi serta di tengah malam atau sebelum sahur untuk memantau kadar gula darah yang ada di tengah malam. Nah, dari semua itu kita bisa lihat pola dari kadar gula darah. Nah, dengan itu dokter akan bisa memperkirakan atau mengatur dosis sehingga pasien ini dapat berpuasa dengan aman, kemudian bermanfaat sampai dengan berbuka puasa nanti. Mungkin itu sedikit tips dari saya mengenai penyandang diabetes yang berpuasa. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.